Anda kembali bersama kami di Sindo Malam. Pemirsa, menyambut hari ulang tahun ke-498 Jakarta, tema besar Jakarta Global dan Budaya diangkat sebagai semangat baru untuk menegaskan posisi Jakarta sebagai kota baju, inovatif, dan kaya budaya. Salah satu rangkaian acara paling dinanti adalah Pesta Rakyat Jakarta yang digelar di Lapangan Banteng. Pesta Rakyat Jakarta digelar untuk seluruh warga Jakarta dan pengunjung dari berbagai penjuru. Bagi pecinta kuliner, Pesta Rakyat di Lapangan Banteng adalah surga makanan yang wajib dikunjungi. Beragam makanan khas Betawi seperti kerak telur, soto Betawi, asinan, hingga jajanan tradisional hadir memanjakan lidah. Selain Pesta Rakyat di Lapangan Banteng, rangkaian HUT Jakarta tahun ini dipenuhi berbagai acara seru sepanjang Juni hingga Juli 2025. Mulai dari festival seni, pameran, konser musik, hingga bazar. Masih dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-498 Jakarta, Ancol memperlakukan masuk gratis mulai tanggal 10 hingga 20 Juni 2025. Promo gratis masuk Ancol ini berlaku mulai pukul 5 sore hingga 11 malam. Tiket gratis masuk Ancol bisa didapatkan dengan melakukan reservasi lewat situs ancol.com. Paling lambat H-1 sebelum kunjungan. Kita beralih ke informasi seputar Haji 2025 pemirsa. Sebanyak 392 jemaah haji kloter 2 debarkasi Makassar tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan. Kedatangan para jemaah haji ini disambut haru, apalagi ada satu jemaah haji tertua asal Sulsel yang berusia 102 tahun tiba dalam kondisi sehat. Dengan menumpang pesawat Garuda Indonesia, sebanyak 392 jemaah haji kloter 2 asal Kabupaten Pindrang dan Kota Makassar tiba di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Namun, kedatangan ratusan jemaah ini menarik perhatian lantaran terdapat seorang jemaah haji tertua asal Sulawesi Selatan. Sulaiman Rote Bagulu, berusia 102 tahun, tiba di tanah air dalam keadaan sehat setelah menunaikan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci Mekah. Sulaiman diketahui merupakan seorang petani asal Kabupaten Pindrang, menjadi simbol semangat dan keteguhan dalam menjalankan ibadah di usia senja. Tanam pun lancar di makanan jadi tinggi umur berapa kali setinggi 4 kali. Buat kemarin anda pernah naik kursi roda. Apa yang memperjumlah itu kita Sara-sara kangin sepunya kemenakan karena punya kerote dan jangan kita melepar karena banyak sekali nanti di situ ninjak orang. Nah, itu aja tidak kepikir kalau lainnya sudah sama. jalan itu lagi. Jalan. Setibanya di bandara, para jemaah diarahkan menuju asrama Haji Sudiang Debarkasi Makassar menggunakan bus khusus. Dari total 393 jemaah, satu orang jemaah asal Kabupaten Pindrang, Sapo Panisi Lili, dilaporkan wafat di Tanah Suci saat tengah melaksanakan ibadah haji. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, proyek Giant Sea Wall terus dikembangkan oleh pemerintah. Rencananya pembiayaan program ini akan menggunakan APBN dan anggaran daerah Kota Jakarta. Kondisi utara Jakarta yang terus terkena abrasi setiap tahunnya membuat pemerintah berbenah. Proyek tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall pun segera dibangun. Tak hanya itu, tim satuan tugas dibentuk untuk mengawal pembangunan proyek raksasa ini. Pada akhir Februari lalu, kami membentuk semacam satuan tugas Giant Sea Wall Pantura Jawa untuk mengkonsolidasikan perencanaan dan mengawal pelaksanaan pelindungan pesisir. Bukan sekedar dinding, tetapi sistem adaptif untuk menghadapi krisis iklim dan banjir rob, menjaga ekosistem dan kehidupan masyarakat pesisir.
Arahan Bapak Presiden tersebut bukan hanya merupakan respons teknis, tapi sebuah keputusan yang berani untuk menyelamatkan masa depan jutaan rakyat di pesisir utara Jawa. Presiden Prabowo Subianto juga menyatakan komitmennya untuk membangun Giant Seawall. Dalam acara International Conference on Infrastructure, Prabowo sempat mencari Gubernur Jakarta, Pramono Anung, untuk membahas pendanaan proyek raksasa ini. Gubernur DKI dukung proyek ini atau tidak? Saya dapat jawaban dukung. Alhamdulillah. Karena APBD-nya DKI sangat besar. Jadi saya bilang, DKI harus urunan. Pemerintah pusat urunan. Jadi kalau 8 miliar dolar, katakanlah 8 tahun, berarti 1 miliar dolar 1 tahun. Giant Seawall atau tanggul laut raksasa adalah struktur besar yang dibangun di sepanjang garis pantai yang memisahkan daratan dan laut. Tujuannya adalah untuk mencegah erosi dan kerusakan akibat gelombang. Pembangunan proyek ini diprediksi memakan waktu minimal 8 tahun. Tim Liputan Anyus melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto ingatkan untuk menjaga kekayaan alam Indonesia. Jajaran menterinya pun siap menjatuhkan sanksi pidana bagi perusahaan tambang yang melanggar aturan. Raja Ampat menjadi sorotan masyarakat, bukan karena keindahannya, tetapi pertambangan yang ditemukan di sejumlah pulau di Papua. Presiden Prabowo tak segan mengakui Indonesia tidak berani tegas dan disiplin dalam menjaga kekayaan alam yang ada di Indonesia. Pernyataan ini disampaikan Prabowo di acara International Conference of Infrastructure. Kekurangan Indonesia adalah kita kurang tegas, kurang berani, kurang disiplin, kurang keras menjaga kekayaan kita. Jajaran Menteri Presiden Prabowo langsung menengok lokasi tambang. Tak hanya itu, 4 perusahaan tambang yang kedapatan melanggar aturan dicabut izinnya. Keempat perusahaan ini juga diperiksa untuk mendalami adanya dugaan tindak pidana dalam pertambangan. Tambang nikel ada instruksi khusus nggak Pak terhadap anggota di lapangan Pak? Yang jelas anggota kita saat ini bersama dengan kementerian terkait sudah melaksanakan pendalaman. Terima kasih. Artinya melakukan penyelidikan ya Pak? Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Kapolri. Siapa? Raja Ampat dikenal dengan keindahan laut dan pemandangan alamnya. Raja Ampat merupakan tempat bagi keanekaragaman terumbu karang terbesar di dunia. UNESCO pun mengakui Raja Ampat sebagai situs geopark. Keberadaan tambang dinilai mengancam ekosistem laut dan potensi pariwisata yang kelak bisa merugikan masyarakat setempat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Greenpeace Indonesia mengungkap masih ada sejumlah tambang nikel yang aktif di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Padahal sebelumnya, pemerintah telah mencabut 4 izin usaha tambang, namun tidak untuk izin pertambangan PT GAG yang saat ini jadi perbincangan. Greenpeace Indonesia mengungkap masih terdapat sejumlah izin pertambangan nikel yang aktif di wilayah Raja Ampat. Juru kampanye Hutan Greenpeace Indonesia Ade Ari Rompas menyebut ada 16 izin tambang nikel yang pernah dan masih berlaku di Raja Ampat. Dari 16 izin tersebut, 13 diantaranya berada di kawasan Geopark Raja Ampat yang selama ini dikenal sebagai salah satu ekosistem paling berharga dan unik di dunia. Bahwa pencabutan izin yang dilakukan diumumkan oleh Menteri SDM setelah bertemu dengan Bapak Prabowo, ini masih menjadi pertanyaan besar. Sehingga kita penting mengawal bagaimana sebenarnya yang kami bilang surga terakhir ini betul-betul terlindungi. Ini data-data yang kemudian kami lihat. Jadi bukan hanya Pulau Gak saja juga yang akan bermasalah, tapi potensial untuk dihidupkan kembali itu masih sangat memungkinkan.
Sebelumnya pemerintah mencabut 4 izin usaha tambang nikel di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. 4 perusahaan yang dicabut izin tambangnya adalah PT Anugerah Surya Pratama, PT Mulia Ramon Perkasa, PT KW Sejahtera Mining, dan PT Nurham. Sementara untuk kontrak karya PT GAG izinnya tidak dicabut karena dianggap jauh dari kawasan geopark. Meski demikian, pemerintah menegaskan akan tetap melakukan pengawasan khusus terhadap penambangan di Raja Ampat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurrafiq mengaku pihaknya bersama Polri tengah melakukan langkah penegakan hukum terpadu terkait 4 izin tambang di Raja Ampat. IUP yang dicabut itu dimiliki oleh PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Mulia Ramon Perkasa, dan PT KW Sejahtera. Pemerintah memutuskan tidak mencabut IUP yang dimiliki PT GAG Nikel yang berada di bawah PT Antam. Pencabutan perizinan lingkungan berproses karena membutuhkan bukti yang kuat untuk melakukan hal itu. Apalagi mengingat sampel yang diambil dari lokasi kejadian memerlukan proses di laboratorium selama beberapa bulan. Dari Kementerian Lingkungan Hidup, sebagaimana disampaikan Bapak Menseknek kemarin, kami telah membekukan persetujuan lingkungan kepada 4 izin tambang karena berdasarkan pengawasan detail yang dilakukan oleh Dibu Tigakum ada penyimpangan pelanggaran lingkungan yang cukup serius dan ini telah kita lakukan pembekuan. Kenapa tidak dicabut izinnya? Karena untuk mencabut harus ada bukti. Buktinya sudah kita ambil, sedang di lab. Biasanya lab itu 3 sampai 4 bulan. Kemudian para ahli yang menyimpulkan itu kerusakan lingkungannya, karena harus ada kata-kata di undang-undangnya bunyinya gitu, tidak bisa langsung. Sehingga setelah itu baru kemudian akan pencabutan izin lingkungan terhadap 2 yang pertama. Terhadap 2 yang kedua, yang terakhir, itu memang tidak atau belum memiliki persetujuan lingkungan. Sehingga kepada beliau, kepada Bapak SDM, ini tanpa memperhatikan tekanan, saya tidak beli tekanan siapapun. Ini hanya terkait dengan kaidah teknis yang memang menjadi tugas dari Menteri LH. Kami telah memberikan surat kepada Bapak Menteri SDM. Sementara Komnas HAM menyebut pertambangan nikel yang terjadi di Raja Ampat, Papua Barat Daya berpotensi kuat menimbulkan pelanggaran HAM, khususnya di bidang lingkungan hidup. Komnas HAM sudah berkomunikasi dan berkoordinasi dengan para pihak terkait untuk mendapatkan data awal yang akan disampaikan. Raja Ampat ini berpotensi cukup besar terjadinya konflik sumber daya alam atas aktivitas tambang nikel di Raja Ampat. Untuk itu pada fase awal Komnas HAM sudah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan para pihak terkait untuk mendapatkan data awal informasi yang nanti akan disampaikan oleh Pak Saulin dan Pak Pragianto. Dan Komnas HAM juga sudah melakukan identifikasi awal bahwa aktivitas pertambangan nikel di Papua tentu saja berpotensi sangat kuat menimbulkan adanya pelanggaran hak asasi manusia, terutama di bidang lingkungan hidup, di mana setiap warga negara punya hak dan dijamin di dalam konstitusi kita untuk mendapatkan hak atas lingkungan. Pemirsa, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo angkat suara soal dirinya yang dikaitkan dengan nama kapal tongkang dan takbot yang diberi nama JKW Mahakam dan Dewi Iriana. Jokowi santai, bahkan senang jika ada kapal yang ditulis namanya dan menjadi miliknya. Presiden ke-7 Republik Indonesia menanggapi santai soal keterkaitan dirinya dengan kapal tongkang dan takbot yang diberi nama JKW Mahakam dan Dewi Iriana. Jokowi mengaku tidak merasa terganggu dengan munculnya isu tersebut. Menurutnya tulisan serupa juga banyak muncul di truk dan kendaraan lainnya. Meski demikian, dirinya meminta agar tulisan-tulisan tersebut tidak dibelokkan artinya atau bahkan dipelintir untuk tujuan yang tidak baik. Kalau ada tulisan JKW kemudian diartikan milik saya, ya senang banget saya. Alhamdulillah punya kapal. Nanti ada truk, ada tulisannya JKW lagi,
oh itu miliknya Pak Jokowi, alhamdulillah lagi. Nanti ada apa lagi? Ada pesawat, moga-moga ada pesawat ditulis. Ada tulisannya JKW, miliknya Pak Jokowi lagi. Kaya raya lah saya. Dengan Pak Jokowi. Nah ya berarti kan sudah ada klarifikasi, ngapain ditanyakan? Merasa enggak sih Pak? Apakah diberikan dengan kalimat Jokowi sampai banyak kok, tulisan di truk juga banyak, saya lihat ada di bus juga ada. Biasa aja lah, biasa. Tapi harus jangan dibelokkan, jangan dipelintir, dianggap baik. Presiden ke-7 Jokowi juga menegaskan pihak pemilik sudah memberikan pernyataan sehingga tidak perlu diributkan lagi. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan.